Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, di mana pada hari ini kita masih diberikan umur panjang, kesehatan, sehingga bisa kembali hadir di sekolah yang kita cintai ini. Salawat dan salam senantiasa terlimpahkan, tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan sahabat-sahabat beliau, para dewan asatizah, staf SDK Jabar Rahmah, dan juga wali murid SDK Jabar Rahmah yang kami hormati, beserta anak-anak kami, siswa dan siswi SDK Jabar Rahmah yang kami cintai dan banggakan. Anak-anak sekalian, pada kesempatan yang penuh bahagia ini, di hari yang juga penuh kegembiraan ini, Ustadz ingin menyampaikan kembali kepada kita semua, mengulangi kembali tentang pentingnya akhlak. Ustadz dan juga guru-guru di kelas dan semua komponen di sekolah kita senantiasa menanamkan akhlak kepada kita semua. Pentingnya akhlak yang luhur, akhlak yang mulia, akhlak yang bagus. Kenapa akhlak? Karena itulah yang menjadi nilai dan kualitas kita. Walaupun kita punya ilmu, punya kecantikan, kegantengan, punya fisik yang kuat, ataupun punya harta yang banyak, ya, kalau tidak ada akhlak, itu tidak ada nilainya. Anak sekalian, di antara pokok akhlak yang sangat penting di dalam keseharian kita adalah salah satu yang kita tanamkan dalam diri kita, sebagaimana Allah berfirman, innamal mu'minuna ikhwatun, surah Al-Hujurat juz 26, yang artinya bahwasanya orang-orang yang beriman itu semuanya bersaudara. Jadi saudara itu bukan hanya kita punya kakak, punya adik di rumah, akan tetapi semua orang yang beriman, yang beragama Islam, pada hakikatnya semua adalah saudara-saudara kita. Nabi Muhammad suatu ketika berkata kepada sahabat-sahabatnya, apa kata Rasulullah? Aku rindu saudara-saudaraku. Aku rindu saudara-saudaraku. Sahabat bertanya, wahai Rasulullah, bukankah ini kami saudaramu? Kata Rasul, bukan. Saudaraku juga adalah semua orang-orang yang beriman kepada aku, tapi tidak bertemu karena Nabi sudah meninggal. Jadi kita juga dianggap sebagai saudaranya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sekalian, Nabi juga bersabda, al-mu'minu akhul mu'min, bahwa seorang yang beriman adalah saudara bagi orang yang beriman lainnya. Jadi kita ini bersaudara. Karena bersaudara, maka kita harus saling menghormati, saling mempedulikan, saling menyayangi, ya. Tidak boleh menyakiti, tidak boleh mengejek, tidak boleh menyinggung perasaan. Kenapa? Karena kita semua bersaudara. Inilah kita keluarga besar namanya. Keluarga besar dalam lingkup sekolah SD tahfiz. Anak sekalian, oleh karena dalam keseharian kadang-kadang masih ada laporan-laporan ke ustadz, ke wali kelas, ya. Ada teman yang sering mengatain temannya. Ya, sebagai contoh, misalnya ada teman yang punya fisik yang beda dengan kita. Kamu pendek, kamu gendut, tidak boleh, ya. Itu semua pemberian Allah. Tidak boleh mengatain teman-teman apabila apalagi kalau punya kekurangan dalam hal fisik, tidak boleh.
Kenapa? Karena itu dapat menyinggung perasaan, dapat menyakiti hati teman kita. Nah, apa yang kita tidak sukai pada diri kita, maka juga tidak boleh kita lakukan kepada saudara-saudara kita. Siapa saudara kita? Semua teman-teman kita yang seagama dengan kita adalah saudara-saudara kita, walaupun orang tua kita berbeda. Nah, walaupun ayah dan ibu kita berbeda, tetapi karena kita seagama, seiman, seislam, maka semua adalah saudara-saudara kita. Karena itu, mari setiap hari dalam kehidupan kita, kalau kemarin-kemarin kadang-kadang masih suka mengejek teman ataupun malah memukul teman, tidak boleh. Jangan memukul teman ya. Rasulullah melarang kita mengancam teman, nunjukin senjata. Nah, kita ambil pulpen ya, ataupun pensil yang tajam, kita seakan-akan menusuk teman. Itu tidak boleh. Nabi mengatakan jangan kalian menghadapkan senjatamu kepada saudaramu. Nah, itu kan nakut-nakutin. Itu dilarang. Nah, kemarin ada yang masih suka ngancam-ngancam teman. Ustaz pernah lihat ada yang bawa pisau. Mungkin nanti diperiksa Ustaz dan Ustazah. Ada yang bawa pisau kejar-kejaran, megangnya pisau cutter. Itu tidak boleh. Ya, itu tidak boleh. Nah, kalau terjadi apa-apa nanti berbahaya. Nah, peralatan-peralatan yang seperti itu hanya digunakan ketika perlu saja. Apabila perlu disimpan di kantor, ya, disimpan di kantor. Anak sekalian, baru terjadi 2 hari yang lalu di daerah kita ini ada seorang anak umurnya 14 tahun. Dia malam hari dia megang pisau. Ayah ibunya sudah tidur. Nah, nggak tahu dia sengaja atau tidak sengaja, akhirnya pisau itu diarahkan ke orang tuanya. Orang tuanya sampai meninggal. Maka Nabi mengatakan begini, jangan arahkan senjata ke saudaramu. Kenapa? Karena bisa jadi ketika kita arahkan senjata, setan masuk. Nah, setan masuk ke dalam pikiran kita, akhirnya dia mendorong orang untuk menusukkan senjata ke saudara kita. Maka Nabi sudah benar perintah yang seperti itu. Baru saja terjadi 2 atau 3 hari yang lalu, akhirnya ayahnya, ibunya, kakeknya, naudzubillah, itu ditusuk dengan pisau itu. Nah, makanya berbahaya sekali ya. Dalam bermain, kita semua bersaudara, hati-hati. Ustaz juga pernah sampaikan, jangan bermain yang membahayakan teman-teman. Ya, kita saling menghormati, menghargai, saling memuliakan. Inilah prinsip-prinsip akhlak di dalam agama kita. Mari kita terapkan dalam kehidupan kita, di sekolah, di rumah maupun dimanapun. Mari kita tampilkan akhlak yang mulia daripada agama kita. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.